Shalom Bapak Ibu semua, teman-teman yang kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Saya berdoa Bapak Ibu semua sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Serta apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih untuk dukungannya selama ini dan itu sungguh sangat memberkati bagi pelayanan ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman semua, hari ini kita akan berjumpa kembali dengan Bapak Tony Muhammad Bastaman yang luar biasa dipakai Tuhan. Beliau seorang murtadin yang berasal dari Sunda, namun saat ini beliau tinggal di San Francisco. Kenapa beliau tinggal di Amerika? Karena beliau mengalami suatu perundungan, mengalami suatu aniaya, bahkan beliau dikejar-kejar oleh aliansi gerakan anti pemurtatan, AGAP, untuk dihabisi, dibunuh. Dan itulah sebabnya beliau setelah melakukan banyak pelayanan di Indonesia, beliau hidup sekarang di Amerika. Dan Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, luar biasa sekali kesaksian beliau, di mana beliau sudah banyak menobatkan orang dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Berkali-kali beliau diusir, berkali-kali beliau dianiaya, berkali-kali juga tempat pelayanannya, yaitu tempat panti rehabilitasi narkobanya ingin dibakar, dimintain duit, tapi beliau terpaksa harus mengungsi, harus berpindah-pindah untuk melayani orang-orang yang mengalami narkoba. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Tuhan memberkati. Pak Tony, minggu lalu Bapak sudah menceritakan bagaimana dilawat Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Sembuh dari penyakit bipolar dan dari ketergantungan narkoba. Anda pun menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Australia. Lalu mendirikan gereja di Cimahi. Nah, tahun 98, Pastor Tony mendirikan The Miracle Center atau Serambi Salomo, non-profit drug rehabilitasi di Puncak, Jawa Barat. Pak Tony bisa ceritakan tentang pelayanan ini? Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, waktu saya sekolah di Harvest tahun 96 waktu itu, ya, saya ulas sedikit. Saya ditanya oleh Ketua Sinode saya, Pastor Jimmy Untoro, "Ton, kemana visi kamu?" Katanya. Saya bilang, "London, sir." "Why London?" "I'm city boy." Saya 15 tahun di luar negeri, 7 tahun di Eropa, 7 tahun di Australia. "Oke, kalau memang dari Tuhan, aku kirim ke London." Sesudah saya semangat mau dikirim ke London, ternyata saya dikirim ke Cimahi. Ya, tentu saja bagi saya tidak enak ya. Tapi kembali lagi sudah kasih setelah berdoa ya. Dan saya jujur, saya mengatakan di gereja Bandung, saya nggak mau ke Cimahi ya. Paradigma saya sudah banyak berubah. Saya lama di luar negeri dari umur 16 tahun ya. Lantas ya, saya biasa dengan naik Harley Davidson, dengan drug dealer di luar negeri. Sekarang saya dengan preman di Cimahi nggak nyambung. Dan bapak saya salah satu majelis di Masjid Mujahidin di Bandung ya. Tapi kalau Tuhan suruh saya pergi, sudah kekasih, hanya karena anugerah Tuhan. Saya pun nggak ngerti apa-apa, modal saya hanya peperangan rohani. Saya ini dipanggilnya Ghostbuster di Cimahi itu ya, The Ghostbuster. Jadi saya hanya tengkang-tengking saja. Ya, saya tengkang-tengingin. Puji nama Tuhan. Ya, dalam 1 tahun kita baptiskan hampir kurang lebih 125 orang ya di Cimahi. Wow. Dari preman, copet, garong, pelacur, komplit segala bencong dandan pun kita layani di sana. Nah, saat itu saya menikmati, Pak Martin. Menikmati apa? Biasanya jadi sampah masyarakat, sekarang dihormati. Pendeta itu dihormati. Ya, saya ingat waktu itu saya beli pisang goreng. Ya, "Bu, tolong goreng semua." Ya, "Kok banyak amat, Pak? Bapak tinggal di mana?" "Itu saya tinggal di Pengkolan." "Oh, ini Pak Tony Bastaman yang suka ngusir-usir setan?"
Iya, dipelukin saya. Aduh, Pak Tony itu sih hisar, preman edan, sekarang bertobat katanya. Dengar-dengar mau jadi pendeta. Gak usah bayar, Bang, gak usah bayar. Enak sekali, sudah kekasih ya jadi pendeta juga. Walaupun punya uang, apa gak usah bayar, sudah kasih. Ya, wah dihormati, sudah kasih. Nah, udah begitu, sudah kasih, saya menikmati. Ada dilema, sudah kasih. Kalau Anda sebagai pegawai negeri, Anda sebagai pekerja swasta, Anda lahir baru, bertobat, masih bisa kerja. Tapi kalau preman nggak bisa jadi preman lagi. Copet nggak bisa jadi copet lagi. Nah, jadi kembali lagi jadi nganggur semua. Saya masih ingat 80, bulan ketiga 80, saya mulai dari 0. 80 jemaat saya hanya 4 orang yang kerja dari 80 orang. Aduh, udah begitu jadi nganggur semua. Aduh, Tuhan ini bagaimana? Udah begitu nginep di rumah, di gereja terus. Pada betah tinggal di gereja. Kan saya harus kasih makan. Gaji saya itu 750.000 waktu itu. Buat saya juga pas-pasan. Tuhan, kau tanggung jawab. Saya bilang, aku sudah bawa mereka bertobat, sekarang jadi nganggur semua. Di situ saya melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Pertama ibu-ibu lewat naik beca dari pasar, berhenti, nangis di depan gereja saya. Kita lagi puji-pujian. Ini gereja apa? Kursus bahasa Inggris kan, Harvest Center. Gereja, Bu, pendetanya mana? Lagi mandi, diturunkan beras 2 karung. Nggak kenal, sambil nangis dia pergi lagi. Saudara kasih, saya melihat hari ke hari ada satu mobil berhenti langsung. Nggak kenal, ngasih duit. Ya, saudara kasih, kita mengalami banyak ibu-ibu ikut persekutuan. Pak Tony, saya bukan jemaat Pak Tony. Kita lagi berdoa, katanya jual rumah. Perpuluhannya Roh Kudus suruh bilang ke Pak Tony, kalau memang dari Roh Kudus ya harus dikasih. Kita melihat pemeliharaan ya. Hari-hari sudah kekasih ya. Nah, di situ saya mulai menikmati jadi hamba Tuhan. Nah, jadi kembali lagi saya ditangkap polisi. Cuma ada satu lampu merah di sana tuh, karena mau kebaktian saya terobos lampu merah, di stop sama polisinya. Kau tidak melihat, orang Batak galak lagi. Kau tidak melihat itu lampu merah. Aduh, maaf Pak, saya kecepatan, saya mau ke gereja. Oh, Anda pendeta? Siap, katanya. Waduh, dihormat saya, katanya. Anda pendeta? Silakan Pak, katanya. Tolong kasih saya natsnya. Sudah kasih, nggak ditilang, sudah kasih. Waduh, enak banget jadi pendeta teh. Saya menikmati ya. Biasanya sampah masyarakat menjadi tokoh masyarakat walaupun di kota kecil. Nah, tahu-tahu Tuhan berbicara kepada saya. Tinggalkan pelayananmu, layani orang narkoba. Wah, nggak mau Tuhan, nggak mau. Saya tahu narkoba itu kayak apa. Sampai hari ini tidak ada obatnya. Saya sudah keliling dunia. Tidak ada obatnya buat narkoba. Tidak ada obatnya. Saya bilang, Tuhan, I don't want to wasting my time. Saya buang-buang waktu ngelainin narkoba, ngapain? Nggak ada. Ya, tapi kita tahu kalau Tuhan sudah nyurus, kita nggak akan bisa lari. Akhirnya kembali saya berperkara. Tuhan, ya saya sembuh karena mujizat. Saya sudah, mujizat itu bahasa Arab, sudah kasih mujizat yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi jangan dimujizat-mujizatin. Banyak orang nggak mujizat, dimujizat-mujizatkan. Jangan hiperbola juga, sudah kasih ya. Ya, Tuhan, saya ini mujizat. Saya nggak mau bikin rumah sakit, karena rumah sakit itu menurut saya konsep yang salah. Bawa ke rumah sakit, sakit, nama juga rumah sakit. Ya, saya nggak mau. Saya mau bikin miracle center. Rumah mujizat, karena hanya mujizat saja yang bisa menyelesaikan narkoba. Sudah kasih, Tuhan itu senang ditantangin ya. Ini anak bandel amat, Tuhan. Kalau you mau suruh saya narkoba, saya mau bikin miracle center. Ya, waktu saya berdoa, Tuhan Yesus clear. Sudah kasih. Tuhan Yesus clear. Ya, clearnya dengan arti kata apa? Ya, berbicara langsung. Ya, 3 hal Tuhan berbicara kepada saya dalam pergumulan saya. 1, compassion. Compassion itu belas kasihan. Tuhan Yesus pelayanan selalu berdasarkan belas kasihan. Ya, menyembuhkan, pertobatan, maka turunlah belas kasihannya. Kedua, non-profit. Ya, tidak mencari keuntungan. Ketiga, equality service. Equality service itu dari anak jenderal sampai anak tukang oncom harus sama. Oke, siap Tuhan, saya bilang. Wah, saya semangat. Visi yang jelas. 3 hal. Belas kasihan, non-profit, equality service. Tuhan, uangnya mana? Tuhan nggak berbicara lagi. Aneh Tuhan tuh. Nyuruh bikin rehabilitasi, kan kok Tuhan nggak punya uang saya. Tahu-tahu anak Jakarta 3 orang datang ke rehabilitasi saya, ke gereja saya. Pastor, saya lagi sakau.
Sakau itu sakit karena engkau, ya. Jadi kalau lagi kalau lagi nagih itu sakau, sakit karena engkau. Pastor lagi sakau nih, tolong sembuhin saya. Kamu bulat sudah sembuh, siap katanya. Oke, saya bilang. Saya kunci di dalam kamar, saya kunci, saya lemparkan itu kunci keluar. Pastor, obatnya mana? Nggak ada obat-obatan, saya bilang. Jadi gimana? Di dalam Kristus tidak akan melebihi daripada kekuatanmu. Nah, jadi maksudnya apa? Ya kamu harus dalam Kristus. Kamu harus bertobat. Karena nggak ada obat, kamar sudah dikunci, ya mau nggak mau. Dia bertobat, terima Yesus. Kita doain jengkang-jengking, saudara kekasih. Puji nama Tuhan, 3 hari nggak ada yang jeduk-jedukin tuh. Makan buah-buahan di kamar aja. Betul ada itu sudah kasih. Puji Tuhan sembuh. Nah, salah satu anaknya itu pergi ke Jakarta. Dia telepon, ada seorang konglomerat, anaknya kena narkoba dan dia juga hamba Tuhan. Ya, dia punya banyak yayasan lah ya. Dia panggil saya, sudah kasih. Pak Tony, yuk kita bikin rehabilitasi narkoba. Siap, saya bilang. Tuhan berbicara 3 hal. Saya bilang. Apa katanya? Compassion, non-profit, equality saved, apapun whatever lah silahkan aja. Pakai gedung saya di Gunung Pancar. Gunung Pancar itu di Sentul. Ya, di Gunung Pancar Sentul. Off-road 14 km sudah kasih. Kalau Anda sakau naik ke sana udah sembuh ya karena off-road sekali. Sampai ke sana. Sana ya. Kita mulai di sana, sudah kekasih. Nggak pakai promosi, ya mungkin karena non-profit, nggak pakai tarif, saridonya. Ya karena Tuhan berbicara non-profit itu saridonya nggak pakai tarif. Ya, saya ajarkan berilah yang terbaik. Kalau 5.000 paling baik, kasih 5.000. Kalau 5 juta kurang, tambahin, saya bilang. Beri yang terbaik, Tuhan akan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Banyak sekali, modal saya hanya di tangking aja 2 pelepasan. Karena narkoba itu adalah di kitab Wahyu dikatakan sihir. Di bahasa Inggrisnya witchcraft. Di dalam bahasa aslinya farmakia, farmasi. Farmakia itu lambangnya farmasi, kayak apotek itu. Ular dan cawan hitam. Itu namanya jadi saya tangking. Puji nama Tuhan, saudara kasih. Langsung penuh rehabilitasi saya. Nggak pakai promosi, nggak pakai apa. Ya, cuman masalahnya banyak sekali mujizat, defisit. Defisit itu apa? Income-nya 1 juta, pengeluarannya 6 juta. Nah, ya tahu sendirilah kalau orang Kristen itu dikasih saridonya, ya mereka saridonya. Biasanya di rehabilitasi lain bayar 1,5 juta, 2 juta. Di rehabilitasi kita ngasihnya 300.000. Tapi biarlah, saya bilang, itu mah urusan mereka dengan Tuhan. Sudah kasih. Jadi, saya dipanggil sama bos saya, partner, bukan bos, dia partner saya. Pak Tony nggak bisa begini, katanya. Oke, jadi gimana? Ini defisit. Kalau defisit berarti saya yang salah, kan saya pemimpinnya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya bikin rehabilitasi murah. Kan tadinya gratis hanya dengan persembahan kasih, ya hanya saridonya persembahan kasih aja. Ya kalau break evennya itu 750.000, di luar sana udah 2 juta 3 juta sudah kasih. Bikin rehabilitasi paling murah di Indonesia, yang nggak punya uang dikasih subsidi silang. Wah, cengli nih, good, oke, setuju. Saya senang sekali, karena partner saya itu bukan hanya kaya, tapi pintar. Sudah kasih. Pada saat saya berdoa bersama staf-staf saya dinubuatkan, ditengking sama staf saya. Kira bawa-bawa, pakai bahasa Inggris lagi, padahal dia nggak bisa bahasa Inggris. My servant, why don't you trust me? I am the Lord the provider. Waduh, ini Roh Kudus apa Roh Kunyu? Kadang-kadang ya aneh-aneh ya. Staf saya kan mantan narkoba semua. Saya harus doa dulu ini. Saya damai sejahtera. Saya semperin bos saya, partner saya. Bos, I love you, I respect you. Roh Kudus bilang nggak boleh pakai tarif karena kalau mau lihat mujizat, kata apa? Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Buktinya kan ini defisit, dia bilang. Nah itulah Pentakosta katanya. God tell me. Kamu percaya itu suara Roh Kudus? Saya percaya. Nah kalau kamu percaya suara Roh Kudus, jalan sendiri. Waduh, saya di shock terapi. Income 1 juta, pengeluaran 6 juta. Ya, gedung dikasih pinjam. Saya kumpulkan staf saya. Bagaimana nih si bos mengundurkan diri nih? Apakah kita maju? Orang udah waiting list. Ya, Oke, begini aja. Kita digaji, nggak digaji pelayanan. Siapa yang mau ikut saya? Nggak ada yang mau, staf saya. Tanpa staf saya nggak bisa jalan. Ya, oke. That's the deal, saya bilang. Saya orang terakhir dapat gaji. Kalau yayasan punya uang, kita
kalian digaji lebih besar daripada pegawai gereja. Saya bilang, saya tantang begitu. Siap pastor. Wah, anak-anak kan harus digituin. Bulan pertama saya jengkang-jengking, biasa 21 jam jadi 6 jam. Tuhan, aduh gimana nih? Gimana nih? Kita bayar semuanya. Puji nama Tuhan, bulan pertama kita nggak pakai proposal kemana-mana. Ada banyak yang no-name datang. Income bulan pertama tanpa tanpa bos saya. Income 7,5 juta, pengeluaran tetap 6 juta. Wow, haleluya. Tapi kita ngalamin nggak mudah, saudara kekasih ya. Seringkali kita habis makanan. Pastor nggak ada makanan, pasang piring. Pasang piring sudah dipasang satu-satu. Yuk kita berdoa. Jadi anak rehabilitasi saya itu, kalau saya berdoa, dia nggak bertunduk, dia ngelihat saya. Ini pendetaku ini rada-rada katanya. Di piring kosong berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau burung dikasih makan, masa anak-anakmu nggak dikasih makan? Amin. Lantas saya turun. Sengaja kalau saya punya pergumulan, saya turun sendirian. Nggak sama staf saya. Di jalan saya hanya menangis. Tuhan Yesus, saya bilang, Pasinaga stafku, dia punya anak 3. Dia rela digaji, nggak digaji, melayani engkau. Sekarang, ya, pemimpin macam apa saya ini? Ya, mereka kan perlu makan, perlu nyekolahin anaknya. Saya berdoa hanya dengan air mata sampai ke Jakarta. Kering, ada telepon. Pastor, di mana? Di Jakarta. Aku ada di rehabmu. Kata. Oh ya, mereka melihat saya seperti dewa. Kenapa? Ya, saya bawa super mie, bawa beras, bawa abon katanya. Tadinya saya hari Sabtu mau datang, tapi hari ini kayaknya Tuhan gerakan saya. Kita boleh melihat hari-hari ini. Melihat apa yang Tuhan kerjakan. Ya, sudah kasih. Puji nama Tuhan, by the grace of the Lord. Karena kasih anugerah. Sampai hari ini Tuhan izinkan saya membaptiskan 900 narkoba, preman, copet, garong, dan 40 sudah jadi hamba Tuhan. Salah satunya Pendeta Dodi Sitepu itu pernah jadi ketua BNN, Badan Nasional Narkotika. Dia ketua harian BNN, pegang 160 rehabilitasi. Dia pernah, dia punya 6 gereja di Kalimantan dan 12 posko. Luar biasa, bekas preman. Luar biasa. Pecandu narkoba yang dilayani dan bertobat ya. Iya. Pastor Dan Tony dia juga ya. bukan hanya narkoba saja. Wah, bakar disco di medannya. Dia pernah menyelandapkan senjata. Pokoknya itu ngeri sekali. Ya, nah itulah semuanya karena kasih dan anugerah. Jadi itulah yang terjadi. Nah, pada saat saya kita sering diusir. Ya, dari Gunung Pancar kita diusir. Mereka minta uang, dan saya nggak kasih uang. Memang kita pun nggak punya uang. Dan saya pribadi, saya nggak akan pernah memberi masjid sumbangan ya. Saya akan memberi beras. Ya, kalau saya memberi masjid sumbangan berarti saya menyembah yang mensokong, mensponsori sesuatu yang tidak berkenan. Tetapi firman Tuhan, musuhmu pun kalau lapar berikan makan. Jadi saya memberikannya beras apapun juga. Nah, banyaklah berapa kali kita mau dibakar, kita 8 kali kita pindah. Udah pakai obor. Karena banyak orang Muslim yang datang ke rehabilitasi saya. Pak Tony, tolong anak saya. Pak, ini rehabilitasi Kristen. Katanya, Pak Tony mau ditonjok, mau dibaptis. Saya nggak pusing, anak saya narkoba. Saya udah nggak kuat. Sudah kasih zamannya Putau itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Ada orang Batak datang ke tempat saya. Pak Tony tolong rawat anak saya. Maaf Pak, kami penuh. Waiting list. Kalau Pak Tony nggak terima anak saya bunuh di hadapan Pak Tony. Wah, kok begitu? Saya bilang. Semua sudah dijual. Ya, TV sedang ditonton sama opungnya. Orang Batak tuh hormat sekali sama opungnya. Dijual. Rice cooker masih ada nasinya, semua dijual. LPG sampai beras terakhir pun dijual. Daripada keluargaku mati semua di luar, lebih baik ku bunuh. Tolong Pak Tony ambil. Saya nggak mau anak saya. Sudah kasih sampai begitunya. Dan Tuhan suruh saya tinggal di tengah-tengah mereka. Saya tinggal tidur dengan mereka. Saudara kekasih, kalau saudara ke panti asuhan itu lucu-lucu. Kalau panti narkoba itu nggak ada yang lucu. Nggak ada yang lucu. Ya, mengerikan. Di rehabilitasi itu dari 50 anak sampai 100 orang. Saya tinggal satu anak narkoba
you name it, banyak sekali masalah. Tiap 2 jam berkelahi, gantung diri, wah, namanya 100 orang bermasalah. Saya nggak tahu bikin apa. Saya tinggal di puncak. Puncak itu indah jadi jelek, sudah kasih. Saya hanya bersyukur. Tuhan, aku bersyukur buat anak-anak yang menyebalkan ini. Saya bersyukur. Ya, saya nggak tahu doa apa. Berantem. Saya hanya bersyukur. Sudah kasih apa yang terjadi. Setelah 1 minggu saya tinggal dengan mereka. Mereka rebut pakai baju saya. Bajunya si pastor gue yang cuciin. Padahal tatonya sudah di leher-leher. Sampai maaf, celana CD saya pun, celana dalam saya pun disetrikain. Saya nggak ngerti Tuhan ada apa. Jadi kita ada parents meeting. Ya, setiap seminggu. Wajib orang tua datang. Kalau nggak, 3 kali nggak datang, ambil. Nah, mereka ketakuan. Anda nggak bayar di rehab saya. Anda hanya bayar persembahan. Ya, tapi Anda wajib, saya bilang. Anda wajib datang. Nah, saya bawa ke parents meeting seminggu sekali. Siapa bilang anak saudara brengsek? Saya bilang, tuh lihat, baju saya pun disetrika. Iya pastor, suruh anak saya bertobat. Kamu yang harus bertobat, bukan anakmu. Saya bilang, itu bukan anak saya, itu anakmu. Itu bahasa saya dan mereka ngerti bahasa saya. Ya, melihat anaknya bertobat, satu keluarga bertobat. Nah, setiap bulan kita ada rekonsiliasi. Ya. Jadi anak-anaknya sudah memuji menyembah Tuhan. Kita 24 jam sudah kasih. Kita berdoa. Jadi 1 anak, 2 anak tiap jam bergilir. Ya, harus berdoa. Jadi itulah modal kita. Lantas staff saya bilang, pastor yang eceng-eceng suruh berdoa juga, banyak yang udah eceng juga sudah kasih ya. Ya, suruh kamu jangan menghina orang-orang yang eceng. Kita kan punya daftar doa, justru yang eceng-eceng itu doanya yang sering diterima. Kan setiap orang ada pokok doanya. Wah, saya bilang. Jadi anak-anak direhabilitasi ada ayat baru versi Miracle Center. Doa orang gila kalau dengan yakin besar kuasanya. Orang gila kalau berdoa diterima Tuhan. Ya itulah anak-anak suka bercanda. Jadi setiap hari 4-5 session. Satu hari anak-anak disuruh gantian khotbah ya. Jadi keluar dari Serambi Salomo ada satu radio mengatakan yang terbaik semua untuk kemuliaan. Keluar dari Serambi Salomo Miracle Center katanya anak-anak bisa khotbah. Kita latih di situ. Nah, itulah yang terjadi di rehabilitasi saya. Nah, jadi kami sering dibakar. Udah bawa obor. Saya nggak, apakah saya harus buka sampai ke situnya? Ya, saya nggak pernah sampai itu. Jadi kembali saya dari situ sampai tahun 2001 saya dibawa ke Amerika. Waktu itu saya di Amerika ada diundang untuk studi perbandingan dengan rehabilitasi di sana. Dan saya sudah ditawarkan untuk suaka politik. Suaka politik itu jika saudara dianggap berbahaya di satu negara, saudara minta suaka politik, nggak usah di Amerika saja, ke Belanda, ke Australia. If you are in danger in your country. Nah, dengan bukti itu. Tapi anak-anak saya belum siap. Tahun 2001. Pastor, kalau you nggak balik lagi, kita bubar. Dan saya tahu saya sudah diincar oleh AGAP, Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan. Ya, kalau saudara googlein akan keluar. Jadi mereka itu memantau pendeta-pendeta yang membaptiskan orang Muslim. Dan kalau sudah kuotanya banyak, diancam akan dibunuh. Dan saya dengar nama saya tertulis di sana. Bukan di surga saya nama tertulis. Berbahagialah orang yang dianiaya. Jadi kembali lagi, 2001 saya kembali lagi. Hanya 4 bulan di Amerika. Lantas, ya saya banyak dianiaya. Waktu itu ada Peter Yongren di Bandung. Peter Yongren di Bandung itu 5 hari. Saya bukan ketua panitia. Tapi hari pertama itu luar biasa di Bandung itu banyak mujizat. Ya, hari kedua ditutup. Saya yang mendengar pada Bahtiar telepon saya terimanya, saya kasih tahu Pak Samuel siapa? Samuel yang dari lupa saya sebagai translatornya. Samuel Saputra. Saya bilang Pak Samuel, ini ada dari Pak Kapolda supaya KKR di stop jam 7. Pas jam 7 ada mujizat, nggak bisa di stop, jadi sampai jam 9 malam. Besoknya dihancurkan karena panggungnya dihancurkan di Gelora Bandung. Nah, panitia dibubarkan. Pak Peter Yongren nggak boleh datang, nggak datang waktu itu.
Tapi orang pada datang karena 2 hari itu ada mujizat. Saya bilang, panitia resmi sudah ditutup, saya bikin panitia baru. Saya bilang, ya, siapa yang mau ikut saya ke Gelora, untuk mendoakan orang sakit? Saya bilang, ikut saya, resiko tanggung sendiri. Saya bilang, akhirnya saya datang, banyak anak-anak muda. Wah, orang muda banyak. Saya bilang, saudara-saudara, pendeta Peter Yongrang nggak datang. Ya, tapi yang menyembuhkan bukan Peter Yongrang, yang menyembuhkan Yesus Kristus, Nabi Isa Al-Masih yang saudara kenal. Nah, sekarang ada Tony Yongrang di sini. Siapa yang mau didoakan, maju. Itulah bahasa saya. Banyak sampai wartawan datang. Nah, di situ saya dikejar-kejar. Saya pindah ke Medan tahun 2004. Dan waktu saya di Medan, saya orang pertama masuk ke tsunami, waktu tsunami itu. Setelah 1 tahun saya buka di Medan, saya diundang sekolah di Hagai Institute di Hawaii. Dan saya dengar teman-teman, Pastor jangan pulang dulu. Waktu itu Anda di blacklist di Agap. Dan saya mendapatkan suaka politik tahun 2005 di Amerika. Sampai 1 tahun saya tinggal di New York, di Philadelphia, dan di New Jersey, di East Coast. Dan 15 tahun terakhir saya pindah ke San Francisco. Itu Baik. Sebelum 2005, Pastor Tony melakukan perjalanan ke Malaysia untuk sekolah dengan menumpang kapal. Lalu Anda diminta berkhotbah dan ternyata semua khotbah Anda terdengar oleh penumpang. Bisa ceritakan pengalaman ini, Pastor Tony? Waktu itu saya dikirim oleh Sandra Barker, itu orang Amerika yang di Bali, saya pelayanan di Ubud, ke School of Acts. Saya naik perahu, ada kapal Tampomas dari Surabaya ke Medan. Ya, ke Medan selama 3 hari. Tahu-tahu dipanggil, kalau ada hamba Tuhan di sini, silahkan lapor. Saya waktu itu baru belum sekolah Alkitab. Saya ini ditahbiskan sebelum sekolah Alkitab. Jadi baru sekolah Alkitab pertama. Ya, saya bilang, karena nggak ada pendeta lain, ya cuma satu, ya saya disuruh khotbah. Nah, entah salah teknis, entah apa, tahu-tahu corong speakernya nggak ke gereja, keluar. Jadi seluruh kapal Tampomas nggak dengar. Saya kesaksian, saya berkhotbah. Nah, setelah saya khotbah itu saya tinggal tidur di nggak di kamar, di deck. Di deck. Ya, saya mau beli Supermi. Saya pakai kocek-kocek, jatuh Superminya. Oh, ya mungkin ombak. Saya beli lagi. Saya pegangin, jatuh lagi. Kenapa ini? Ini aneh, masa saya pegangin jatuh? Oh, mungkin ombak. Saya kan bekas pelaut juga. Rada aneh. Saya bilang, saya beli lagi. Saya pegangin lagi. Wah, ini saya ada mulai sesuatu. Serangan roh. Ya, lantas saya, kalau biasa saya nggak ngerti apa, saya bahasa roh. Saya berdoa bahasa roh. Lantas ada bapak bilang, kamu tadi yang khotbah? Iya, saya bilang. Rupanya dia nyantet saya dengan ilmunya. Entah mengeracuni dengan ilmu, jatuh-jatuh melulu. Ya, yang ketiga itu dia datengin saya. Nah, dia ngajak debat. Ya saya ini pendeta yang nggak pernah sekolah Alkitab. Jadi waktu ditanya saya gemetaran. Aduh Tuhan tolong saya nih. Ya, pas dia nanya, saya jawab firman aja. Tuhan kasih ayat-ayat aja. Ya, wah nggak pakai menurut saya. Memang saya nggak ngerti. Oh saya pernah baca ini, saya kasih ayat aja. Berdebat ya sudah. Saya kalah berdebat. Ya, di situ karena dia nggak tahu belajar kristologi. Wah dia juga tahu firman Tuhan lebih dari saya. Saya kalah berdebat. Tapi puji nama Tuhan pas hari ketiga saya nyampe ke Tampomas, mereka terima Medan. Yesus Kristus, padahal saya kalah berdebat. Nah, karena dia berdebatnya dengan apa? Dia berdebat dengan firman, debatnya dengan firman Tuhan. Itu aja kesaksiannya, akhirnya dia yang 3 orang itu terima Yesus Kristus. Itu sampai ke School of Acts. Nah, di School of Acts juga sampai di sana Ibu Sandra Barker sponsor saya kasih surat. Pastor Tony, sorry, kami bangkrut. Kami tidak bisa meneruskan sekolahnya. Sekolah saya cuma 6 bulan di situ. Yang sekolah di situ itu 95% pendeta. Yang 5%-nya ini. Waduh, saya bilang, gimana nih? Saya bilang, udah nyampe di sekolahan,
Ibu Sandra Barker bangkrut. Saya pikir ya sudah, besok saya akan ke Singapura. Saya akan kerja di kapal dulu. Dan nanti kalau saya sudah punya uang, saya akan kembali lagi. Karena saya tahu ini sekolah bagus. Namanya School of X. Nah, hari terakhir, malam terakhir, kita lagi ngumpul pendeta semua. Pengkhotbahnya bilang, kalau saudara mau melihat mujizat pas saudara benar-benar nggak punya duit, nol di kantongmu. Wah, saya bilang, kamu akan melihat mujizat penyertaan Tuhan. Waduh, saya bilang. Kebetulan uang saya tinggal selembar lagi. $100 ringgit, 100 ringgit. Malaysia. Aduh Tuhan, ini gimana nih? Saya tahu-tahu kolekte datang. Nggak ngasih kolekte, malu. Sebelahnya pendeta. Ngasih kolekte tinggal selembar lagi. Saya bilang, Tuhan, aku mengasih kolekte. Saya mau melihat mujizat. Saya bilang, sebelum saya kasih kolekte, minta satu ayat supaya saya teguh. Lantas Tuhan memberikan saya satu ayat, Mazmur 37 ayat 25. Dari dulu semenjak muda aku tua sampai tua, aku tidak pernah melihat orang benar meminta roti sampai anak cucunya. Tuhan, mulai besok saya akan bertobat tiap hari. Kalau saya sudah benar di hadapan-Mu, buktikan Engkau memelihara saya. Wah, pagi-pagi rumit saya kasih, Pastor tadi dikasih super mie 2. Wah, puji Tuhan, suruh kasih 2 super mie udah kayak emas. Saya masak dua-duanya. Takut siangnya Tuhan nggak kasih makan. Saya makan. Siangnya dikasih makan lagi. Saya makan sekenyang-kenyangnya. Takut malamnya nggak ada makanan lagi. Malamnya ada yang ngasih makan. Jadi celana saya nomor 34 pulang-pulang jadi 31, pulang-pulang jadi 36 selama 6 bulan. Kurang iman sudah kasih karena makan kebanyakan. Di situ penyertaan Tuhan luar biasa sudah kasih. Ya, saya pernah jalan kaki 15 km nggak nyampe. Ya, habis khotbah nggak ada yang jemput. Aduh, nggak punya uang. Ya, pas jalan sambil nyanyi aja. Baru 2 km ada yang lewat kebetulan kena. Saya melihat penyertaan Tuhan. Sampai satu hari saya lapar berat. Aduh, Tuhan lapar nih. Jangan-jangan Tuhan lupa. Tuhan, kalau 3 jam lebih Engkau nggak kasih makan, saya mau minta Bang Jo bayarin saya makan. Pasti mereka kasih saya makan. Ya, saya mau minta ke Bang Jo. Sebelum 3 jam ada yang ketok pintu saya. Pastor Tony, hurry up, I pay you lunch. Setengah berlari, saya menangis. Setengah berlari. Bukan karena sepiring nasi, karena saya merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang benar. Di situ saya komitmen. Di situ saya komitmen. Tuhan, aku merasakan. Nah, itulah yang terjadi sampai saya 6 bulan. Saya di mana? Di Malaysia. Di Malaysia, di Kuala Lumpur. Saya melihat penyertaan from the glory to glory. Jadi saya itu bukan keluar seperti Petrus. Kan Petrus bilang, berjalanlah di atas air. Petrus berjalan. Kalau saya nggak keluar dari perahu, saya dijorokin dari perahu, hampir saya tenggelam. Saya bukan berani seperti Petrus, dijorokin saya dari perahu, hampir saya tenggelam. Tapi puji Tuhan, Dia Allah yang setia, Dia tarik saya kembali. Itulah perjalanan saya di Malaysia. Nah, Haleluya. Pastor Tony, tahun 2005 Anda hijrah ke USA, Ya. menjadi founder di San Francisco Homeless Ministry, ICOC, Indonesian Community Outreach Committee, melayani komunitas Indonesia di Bay Area dan Associate Pastor di BIC San Francisco sampai sekarang. Nah, bisa cerita mengapa Anda pindah sampai ke Amerika? Ya, karena waktu itu saya di Medan, saya percaya tidak kebetulan lagi. Karena saya dikejar-kejar grupnya di Peter Yongren itu, saya pindah ke mana? Pindah ke Medan. Untuk menghalangi. Di Medan, saya buka rehabilitasi juga di sana. Lantas satu hari, waktu saya di Medan, saya masih ingat waktu itu saya diundang khotbah. Di jalan saya berdoa, mobil saya saya pikir jalannya rusak, ternyata gempa bumi, itu tsunami Aceh. Ya, tsunami Aceh. Wah, waktu itu saya di gereja mana saya lupa. Itu di berapa tingkat gitu ya. Mereka ketakutan. Udah ada gempa, hampir gak jadi kebaktiannya. Akhirnya, gempa, takut gempa susulan. Hanya sebagian naik lagi, saya tetap berkhotbah. Waktu saya berkhotbah, saya mulai mules perut saya. Aduh, mules nih, saya bilang nih. Ada apa? Biasanya Tuhan ada berbicara sesuatu. Saya dengar nih, Aceh katanya, gempanya di Aceh pusatnya. Setelah khotbah begitu, ada apa? Tsunami. Saya nggak tahu tsunami itu apa. Ya, kita belum tahu tsunami itu apa. Pokoknya gempa besar di Aceh. Tidak ada yang tahu, dunia belum tahu.
Saya punya Pak Saragi itu gembala GKKD waktu itu, Pak Kendar Saragi. Ya, saya telepon dia, Lai, yuk ke Aceh, ayo katanya. Kita mau jalan. Kita orang pertama yang masuk ke Aceh, orang Kristen pertama. Obor api itu di belakang kita. Ya, sebelum saya berangkat, ajudan Wakapolda telepon saya, Pastor Tony jangan ke Aceh. Kenapa? Banyak gam katanya. Anda masih diperlukan orang-orang narkoba di Medan. Pak, terima kasih. Tuhan suruh saya ke sana. Akhirnya saya berangkat ke sana. Saudara tahu, dunia belum tahu. Wah, mayat pertama kita lihat di potret. Ternyata, wah banyak sekali mayat. Orang Kristen pertama kita datang. Gemetar kita. Sampai orang Aceh itu kayak setengah gila gitu ya. Habis tsunami itu. Akhirnya kita foto-foto. Pak Saragi tinggal di lokasi. Saya kembali ke Medan. Dunia masih belum tahu. Jadi saya bawa klise foto pertama. Saya kumpulkan pendeta-pendeta di Medan. Ya, mari kita bergerak. Saya bilang, saudara melihat ini. Pak Tony tenang, katanya. Jangan emosi. Mari kita berdoa dulu. Saudara, saya marah di situ karena saya udah melihat di Aceh kayak apa dan mereka pun melihat. Kau berdoa, bergerak. Saya bilang, ya nanti kita berdoa, kita bilang amin. Orang udah pada mati duluan. Kadang-kadang saudara kasih ya bahasanya rohani berdoa dulu. Ya, kalau udah begitu kan nggak usah berdoa. Orang udah kegencet begini, berdoa kita pas amin udah mati duluan. Saya lari ke kelenteng. Saya bilang, Pak, kok pinjam ya kelentengnya. Buat apa Pak Tony? Buat krisis center. Silahkan. Ya, jadi waktu itu saya mungkin emosional juga. Tapi karena saya melihat keadaan di Aceh begitu, ya itulah. Nah, kembali lagi, bukan saya kepahitan, saya boleh berkata jujur di sini. Ya, jadi setelah beberapa hari itu dunia tahu dan mulai berdatanganlah dana-dana dari luar negeri. Bantuan. Mereka tidak percaya dengan pemerintah. Yang dipercayanya temannya Pak Martin, orang Kristen itu yang bekas mantan bos saya itu. Ya, jadi dana-dana itu ya Mr. X lah, ya kita nggak usah dibaca di sini, dan beberapa usaha konglomerat Kristen yang mengelola dana-dana dari luar negeri. Dan mulai saat itu banyak sekali pendeta yang ya nggak semuanya datang dari seluruh Indonesia. Oh, saya terbeban dengan Aceh, turut memeriahkan tsunami. Saya bilang, saudara-saudara, kalau saudara terbeban jangan pakai baju putih, angkatin mayat itu. Tapi ampuni saya Tuhan, itu yang terjadi. Tapi saya sempat berusaha, puji nama Tuhan. Kita pernah di kelenteng yang saya pinjam itu kita bikin krisis center. Nggak usah diinjili. 100 orang dibaptis gara-gara tsunami itu. Nah, jadi kembali lagi, saudara kekasih, dari situ saya diundang dapat beasiswa di Hagai Institute. Disitulah saya mendapat beasiswa ke Hagai. Waktu saya sekolah di Hagai Institute, saya dengar, Pak Tony jangan pulang dulu, you are in danger. Dan kondisi saya pun, saya udah hampir mati, Pak. Jadi narkoba itu penyakitnya kambuh setelah bertahun-tahun berhenti. Ya, semua organ tubuh saya sudah hancur. Ya, 15 tahun saya pakai narkoba. Ya, breakfast saya vodka, sama breakfast saya itu 4 rohypnol. Belum kesananya segala racun saya makan apapun sampai malam. Jadi saya berhenti tahun 91. Ya, sedikit-sedikit lah recreation. Nah, tahun 2003 saya lumpuh. Masih di Indonesia. Saya bilang, Tuhan nih saya KKR keliling ke Indonesia. Masa saya harus khotbah di kursi roda? Kan gak lucu. I speak healing in the name of Jesus, tapi saya di kursi roda. Di situ saya nasar sama Tuhan. Tuhan, saya bernasar. Nasar itu doa yang paling ampuh. Tapi harus dibayar karena berjanji dengan Tuhan. Tuhan sembuhkan kaki saya. Kalau kaki saya sembuh, saya bilang, kemana Tuhan kirim, saya pergi. Karena udah nggak ada pilihan, saya nggak mau saya lumpuh. Puji Tuhan, saya pun sekarang saya berdiri, walaupun saya berdiri, kaki saya belum 100% pulih. Tapi saya masih tetap berjalan kemana-mana. Dari situlah akhirnya saya datang ke Amerika itu sudah Pak. Batuk saya darah tapi bukan TBC. Karena memang sudah kena banyak. Saya diusir dari tempat kos berkali-kali. Ya, Tuhan, ya sudahlah. Saya mati di sini, pelayanan saya gagal. Banyak yang saya baptis, tapi nggak ada yang jadi.
Ya, waktu itu, ya. Tahu-tahu telepon pada satu-satu telepon, pastor masih ingat saya? Aduh lupa, saya ini mantan narkoba, maaf aja pastor, saya rada banyak kurang cerdas gitu ya, banyak yang ngejeprut. Siapa ya? Iya, dulu saya pernah ditabok sama pastor. Oh iya, sekarang saya jadi pendeta. Oh puji Tuhan, ampuni saya. Ya anak narkoba itu saya bukan nabokin sih, shock terapi. Saya menumpang tangan karena memang nakal sekali, ya tabok sedikit lah. Bukan juga gitu. Tapi sudah kekasih puji nama Tuhan satu-satu. Ya kalau saya hitung yang udah lapor sekitar 40 orang hari ini. Saudara kekasih, dalam nama Yesus, di situ saya melihat penyiar Tuhan. Akhirnya saya di East Coast. Di East Coast itu dingin. Ya, wah kalau saljunya sampai ke lutut. Di New York itu panas-panas sekali, dingin-dingin sekali. Dan itu akhirnya saya pindah ke San Francisco. Nah, jadi saya masuk San Francisco itu penyandang cacat mental dan fisik secara officially. Ya, karena bipolar itu kalau sudah diagnosis bipolar nggak akan pernah sembuh. Ya karena mujizat saya sembuh, tapi kan menurut dokter mah tetap aja. Ya. Saya ini nih. Akhirnya saya mendapat uang sosial dari pemerintah. Ya, saya dapat perumahan dan uang pemerintah ya secukupnya. Karena saya itu ada historinya lumpuh atau apa. Jadi karena saya 10 tahun pertama saya nggak kerja. Tapi saya tetap pelayanan. Nah, lantas saya membuka pelayanan homeless ministry. Ya, dimulai dari nol bersama Pak Rudi Mamondol. Rudi Mamondol itu sampai hari ini karena COVID aja dia stop. Ya, dia itu saya. Ada satu lagi Tommy Simamora. Tommy Simamora itu ada anak rohani saya bekas Permias. Permias itu ketua Persatuan Mahasiswa di Amerika. Ya, ya biasa saya layani orang Batak doa pelepasan. Akhirnya dia jadi anak rohani saya. Puji nama Tuhan, hari ini dia sudah menjadi tim apostolik di AFGF. Ya, tim apostolik itu 6 pendeta terbesar. Dia sebagai bendahara di AFGF, pegang 4.000 jemaat. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, waktu kita mulai dari melayani homeless. Ya, uang saya pas-pasan, ya, tapi saya harus belajar keluar uang. Jadi minuman, orange juice, orange juice sama kopi tetap dari saya. Tiap minggu di Hippie Hill. Hippie Hill itu kalau San Francisco tuh tempat dasar terjadinya hippies. Dulu gerakan hippies itu di San Francisco. Ya. Jadi ada hippie itu tiap tahun ngisep ganja bebas. Ya, kalau sekarang udah bebas, tapi zaman dulu belum bebas waktu itu. Ganja bebas. Kita melayani di sana. Puji nama Tuhan, sudah kekasih ya. Saya menjadi foundernya Homeless Ministry. Lantas dilanjutkan sama Pak Rodi Mamondo. Kami pernah diundang 12 tahun yang lalu ke mana? Ke kedutaan di Washington, kedutaan Indonesia. Untuk mengajarkan mereka memberi pelayanan homeless, Indonesia memberkati Amerika. Kan keren dong, walaupun nggak punya duit kan, saudara kekasih. Kita nggak usah nunggu kaya untuk jadi berkat. Nggak usah kaya, ya. Di bait Allah, ya, orang banyak memberikan emas dan permata. Tuhan tidak bergeming, tentunya baik. Tapi ada satu janda miskin memberi di dalam kekurangannya. God attention, mata Tuhan tertuju kepada janda miskin yang memberi di dalam kekurangannya. Ya, jadi puji Tuhan, saudara kekasih. Ya, saya melayani homeless di sana. Lantas ada 2 orang pelaut dari Indonesia kabur dari kapal. Bukan kapal pesiar, kapal nelayan. Di-abuse, pokoknya dianiaya. Gajinya cuma 70 sen per jam. Seharusnya di Amerika itu $10, 70 sen. Ya, maaf, buang airnya di bucket. Wah, pokoknya sengsara banget. Pendek cerita, mereka loncat ada kepada orang Indonesia yang nggak kenal juga. Dia nggak tahu bikin apa. Telepon saya. Pastor, katanya ini ada 2 pelaut nih, katanya. Ada di rumah saya. Udah mau saya usir, habis saya juga nggak punya tempat. Wah, saya bilang, saya berdoa, Tuhan, saya ada rumah, sebetulnya nggak boleh, tapi saya nggak tahu waktu itu nggak boleh numpang orang karena ini rumah dari pemerintah. Saya bilang, Tuhan, saya ada rumah, tapi nggak punya uang nih, kan nampungin orang harus punya uang. Ingat janda Sarfat, oke. Akhirnya saya tampung, saya nggak diinterview dulu, saya tampangnya kayak apa nggak tahu. Namanya saya katakan aja karena dia sudah jadi saudara Abdul dan Sorihin.
lu mau nggak tinggal sama gua? Mau. Ya siapa yang nggak mau, kan udah mereka juga udah apa, siapa yang nggak mau? Gue pendeta nih, nggak apa-apa. Ya, oke, saya tidak akan pernah memaksa. Jadi yang satu orang tinggal dengan saya. Nah, waktu saya dibawa ke sana, saya mencoba kemana-mana. Tahu-tahu polisi, FBI telepon saya. Anda mengumpetin 2 anak pelaut. Wah, puji Tuhan, siangnya saya dapat lawyer, sorenya saya ditelepon. Sorry, I have lawyer. Jadi FBI pun nggak bisa datang di Amerika. Saya pun takut karena saya nggak tahu bikin apa. Saya bawa ke konsulat, malah dimarahin saya oleh konsulat. Pak Tony ini sok-sok jadi pahlawan katanya. Sekarang kalau udah di konsulat kan urusan kita. Aduh maaf Pak, saya bilang Tuhan suruh saya tampung dia. Tuhan, katanya. Ada orang konsulat juga, orang Kristen katanya. Tuhan, kamu pendeta aja. Kan kamu bukan Tuhan Yesus katanya. Sok-sok jadi pahlawan, digituin. Aduh, saya bilang, nggak akan mungkin nih anak bisa jadi dapat surat. Nah, datang ke Amerika aja diselundupkan katanya. Puji nama Tuhan, pendek cerita. Mereka dapat green card, dapat surat, anak istrinya dibawa ke Amerika. Nah, jadi orang orang termiskin di kampungnya di Majalengka menjadi terkaya di kampungnya, mulai dari cuci piring. Lantas saya kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, saya orang baru di San Francisco. Ya, yuk kita bikin organisasi. Nah, Pak Tony motivasinya apa? Seluruh San Francisco tahu bahwa saya ini murtadin. Ya, saya murtadin. Saya bilang, Pak Tony, maksudnya apa? Coba lihat, ya, kita melakukan sedikit, yang kita lakukan hasilnya luar biasa. Kalau saudara ketik googlein sekarang 2 pelaut di San Francisco akan keluar itu 2 nama itu. Ya, nah sekarang apa yang kita lakukan sedikit hasilnya luar biasa. Ya. Mari kita bikin wadah menolong masyarakat Indonesia tanpa melihat suku, ras dan agama. Ya. Lantas motivasi Anda apa? Menolong itu adalah ibadah. Ada salah satu tokoh muslim di San Francisco langsung bilang, amin ya robbal alamin Pak Tony katanya. Ya, Ibu Yuldi, ya saya berani katakan hal yang luar biasa. Dia tahu saya murtadin. Ya kita tetap aja bergaul profesionalisme, karena menolong itu adalah ibadah. Ya mereka orang selalu curiga kan, yang mau bikin apa? Siapa kamu? Yeah. Nah, saya kasih. Jadi bagi saya nggak usah bilang Yesus, ya, saya nggak usah bilang Yesus, tapi mereka melihat. Jadi sampai ada waktu itu konjen itu tulis, saya telepon, Pak Tony nomor teleponnya berapa? Saya miss call ya, keluarnya kok hotline-nya KJRI SF. jadi mereka tuh kalau ada masalah nggak lari ke konjen dilarikan ke saya. Nah, sudah ada 40 kasus yang pernah kita tolongin, yang nggak punya surat, yang kasus ADART atau segala macam, banyak. Jadi yang saya mau katakan kepada saudara, satu, ya, kita nggak usah ngomong Yesus, ya. Mereka boleh menikmati. Kalau lagi ngumpul di lapangan di park ini lagi piknik, wah nggak ada ustadz nih, adanya si Pak Tony nih, si preman murtadin itu. Bahasa mereka bebas dengan saya. Ya udah Pak Tony aja yang pimpin doa. Ya doalah kita bersama-sama. Bapa kami di surga, yang saudara kita kenal sebagai Allahu Akbar, pencipta langit dan bumi, yang disembah oleh Musa, Daud dan Yakub, yang Rohman dan yang Rohim. Amin ya robbal alamin. Kita makan bersama. Jadi kembali lagi saudara kekasih, mari kita menjadi dinikmati oleh apa itu semua karena kasih dan anugerah. Saudara nggak usah mencari menunggu kaya untuk menolong orang lain. Kalau kita mau, saya am learning by doing, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu gerusak-gerusuk ada orang, Pak Tony ini ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang gratis, nggak ngerti apa-apa, saya gaptek, saudara kasih, ya ditempatkan di San Francisco, tempatnya big tech, Facebook di sini semua, dan San Francisco itu kota termahal di Amerika. Gara-gara 12 tahun itu semuanya Facebook high tech ada di sini, jadi middle class punya pergi kabur, ya. Kabur. Jadi untuk yang bisa tinggal di sini itu harus orang kaya sekali. Harus punya income $130.000 untuk income 1 tahun untuk bisa tinggal. Dulu hanya 40.000 boleh tinggal, sekarang harus 130. Siapa saya? Penyandang cacat fisik dan mental. Ya,
officially. Tapi puji nama Tuhan. Ya, saya hanya sebagai supir Uber di sana, Uber luxurious car. Ya, jadi Uber luxurious car. Ya, jadi yang dapat income-nya double, ya, yang naiknya ke CEO semua. Saya kan gaptek, tapi mulut saya nggak pernah bisa di-stop. Ya, sehari 20 passenger, saya melihat orang bertobat pada nangis. Saya melayani bersaksi aja. Menurut Anda bagaimana? Katanya mengenai ateis. Dulu saya orang Kristen. Saya tidak menyalahkan Anda, saya bilang. Ya. Ya, maaf, saya ada data, bukan saya buat-buat. 80% orang percaya di Amerika sudah tidak ke gereja lagi. Yesus nggak salah, Alkitab nggak salah. Ada kesalahan dari gereja. Itu bukan data saya, dari Organic Church. Ya, ada apa dengan gereja? Suka menghakimi, suka munafik, tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Homeless datang ke gereja, ditutup pintunya. Pelacur datang ke gereja, ditutup pintunya. Katanya Yesus duduk sama pelacur. Mereka kecewa dengan gereja. Saya, don't get me wrong, saya nggak kepahitan. Ya, saya juga salah satu direktur dari NGO di gereja saya. Ya, saya bergereja, saya hamba Tuhan, dan saya mengajak para hamba Tuhan, yuk kita bertobat. Banyak orang tersandung. Karena kalau di orang Indonesia kan kecewa pindah gereja, kalau di sini ngapain lagi ke gereja. Nah, jadi saya katakan, but I want you to know, kesaksian saya true, real. Jadi kembali lagi, sudah kasih banyak sekali kesempatan kita untuk bersaksi. Dan Tuhan itu 1 menit lagi, Pak Pastor. Tuhan tuh nggak kira-kira, Pastor. Kalau nggak berkati, ya. Sekarang saya baru tahu, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Yang punya kerajaan Allah itu orang hina dan miskin. Kalau engkau melakukan kepada saudaraku yang hina ini, kau melakukan kepadaku. Ya, 5 tahun yang lalu saya disuruh kembali ke Indonesia. Saya melayani di Indonesia. Hari ini Tuhan tempatkan saya, ya, di tempat paling mahal. Tetangga saya itu CEO-nya Twitter, 1 blok. Golden Gate Bridge itu di belakang rumah saya. Bukan saya sombong. Itu hak Tuhan saya. Pada saat kita mencari orang yang hina, Tuhan akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Dalam 1 tahun saya bisa 3 kali ke Taiwan, ke Middle East. Siapa saya? Supir Uber. Nah, jadi kembali lagi, saudara kekasih, ini waktu saya di Taiwan, ya, bersama ini di foto ya? Ya, di Taiwan. Ya, jadi saudara kekasih di dalam nama Yesus. Wow, ini di Qatar, saya melayani di Qatar. Dulu naik haji, sekarang di Qatar ya naik onta lah. Beda-beda dikit. Iya, iya. Dikit. Ya, ini di Pakistan saya. Sama-sama orang di Pakistan. Ya. Wow. Saya diundang pembicara, ada 127 pendeta-pendeta AFJF. AFJF punya 127 gereja lokal di sana. Jadi saya pembicara di sini, dan orang buta melihat, Pastor. Orang buta melihat. Ya. Orang buta melihat. Saya saksikan juga. Jadi waktu itu hari pertama saya sudah dibuatkan sebelum saya berangkat. Pastor Tony, I saw the iron gate, katanya. Pintu gerbang besi. Banyak terbuka, banyak orang pakai jilbab, katanya. Orang buta melihat, wah, semangat. Ya. Jadi hari pertama ada 50 pendeta, Pastor Denny Hanafi 1 session, saya kesaksian 1 session. Ya, ada pendeta 1 pakai kacamata hitam malam-malam. Dalam hati saya, ini orang Pakistan kampungan amat. Saya bilang, saya pergi ke sini, ngikutin saya. Ampuni saya di pikiran saya, jangan-jangan mau minta duit. Saya pikir dari Amerika kan, orang banyak, di pikiran saya. Saya bilang, ada apa? Tolong doakan saya, katanya. Kenapa? I'm going blind. Saya hampir buta. Habis dioperasi bukan sembuh, katanya. Tinggal 10%. Mungkin saya besok buta. Hari Kamis saya doakan dalam nama Yesus, enggak terjadi apa-apa. Ya. Ya, tiap hari saya dapat 3 gereja sampai jam 10 malam. Ini retreat hamba-hamba Tuhan. Winter enggak ada heater nih. Heaternya pakai yang panas itu. Wah, sampai itu. Nah, sudah kekasih. Nah, udah begitu, malamnya jam 10 selesai, saya diundang ke rumah-rumah hamba Tuhan. Orang-orang Islam, karena mereka takut ke gereja. Wah, nah ini rumah-rumah ini. Sembuh yang pakai baju coklat ini. Cripple, nggak bisa jalan.
Nah ini terima Yesus dia orang Islamnya. Sampai jam 3 subuh, pastor. Sampai jam 3 subuh. Jam 5 saya harus bangun, komitmen. Jam berapapun saya tidur, nggak tahu tenaga dari mana. Hari Minggu, dari hari Kamis itu, udah kolaps saya. Habis khotbah siang-siang, Pastor Denny ada KKR. Nah, coba tolong dikatain yang di KKR-nya. Itu acaranya Pastor Denny Hanafi, bukan acara saya. Di KKR yang besar itu. Pastor Denny, tolong saya nggak bisa datang. Nah, di sini yang di yang sebelahnya ini di KKR ini nih. Ribuan orang datang di sini. Nah, waktu itu bukan acara saya. Pastor Den, saya nggak bisa datang. Saya bilang, saya nggak bisa datang nih. Saya udah capek, udah mau pingsan nih. Nggak bisa, Ton, lu mesti datang. Nah, namanya Bapak Rohani kan, nggak bisa dilawan. Aduh, udah ngantuk-ngantuk begini. Saya tahu Pastor Denny bilang, ada wali kota datang. Wah, pokoknya heboh nih. Ya, di situ. Ton, Roh Kudus ada bicara sesuatu? Ada, saya bilang. Ada, saya bilang. Nah, lu naik kan. Aduh, saya bilang, dari ngantuk sampai saya ngantuk. Aduh, saya mau bersaksi apa? Ya, saya bersaksi apa? Mau khotbah apa? Banyak bahan khotbah, tapi kan mendadakan begitu. Waduh, saya bingung. Udah dipanggil. Pastor Tony Muhammad Bastaman. Waktu saya mau naik ke tangga ini, ada orang lari-lari. Pastor Tony, you remember me? Enggak, siapa? No, I don't remember you. Who? Saya yang didoain hari Kamis. Sekarang saya sudah 80%, sebentar lagi sembuh. Saya berlutut lagi. Jangan rendahkan nubuatan. Nubuatan manusia bisa tidak sempurna, berarti tidak salah. Bisa salah, tetapi jangan rendahkan nubuatan. Ya, tapi karena nubuatan. Nah, di situ. Jadi di sana itu dikasih kembang, Pastor. Setiap dikasih kalung. Ini bukan buat saya, bukan buat Yesus. Nggak bisa, Pastor, harus diterima. Nanti mereka tersinggung, katanya. Sudah ya akhirnya saya terima juga. Pas saya sudah selesai khotbah, saya simpan kalung itu di kayu salib. Ini buat Yesus. Saya ini hanyalah keledai yang ditunggangi Tuhan Yesus. Saya bilang kemana Tuhan mau, saya akan pergi. Nah itu yang ya itu luar biasa. Kalau excited kalau saya ke misi itu ya, ke misi itu. Namanya? Ini anak-anak. Wow. Nah ini orang kusta, Pastor. Wow. Saya kejebak. Pastor Tony ada yang diamputasi, tolong didoakin. Siap, saya bilang. Waktu saya datang bau, aduh, saya bilang. Dikasih kopi, hampir saya mau muntah. Tuhan tolong, saya bilang. Saya udah mau muntah nih minum kopi, kuehnya ada banyak lalatnya. Aduh, darah kumuh. Ini si ibu sakit apa? Sakit kusta. Astagfirullahaladzim, saya bilang. saya pikir saya mau doa dari jarak jauh aja. Ya, saya tuh orangnya jijian. Aduh, Tuhan nggak mampu saya. Tolong saya. Tahu lagi doa, tangan saya kayak menjulur sendiri. Nggak tahu apa. Ini orang kusta apa? Dia bilang, ini penyakit apa? Gingivitis. Gingivitis itu apa? Sama dengan lepra. Waduh, udah di situ kan saya nggak bisa mundur. Jadi Tuhan memaksakan saya di situ. Ini lepra. Puji nama Tuhan. Besoknya penuh kerja ini karena ada pendeta berani pegang yang lepra, kata itu. Padahal saya. Wow. Ya, ini pelayanan yang luar biasa ya. Ya. Dan di sana itu murtadin itu halal, Pastor. Taliban. Untuk dibunuh ya. Di paspor saya kan Tony Paul Bastaman. Saya pakai nama Muhammad biar heboh aja sekarang kan lagi heboh murtadin. Ya. Nah, jadi kembali lagi saya lupa ambil visa ke sana kan, paspornya nggak dikirim. Harus dicop kan. Mereka telepon saya di voicemail saya. Halo, this is Pastor Tony Muhammad Bastaman. If you like me, call me Tony. If you don't like me, call me Muhammad. Saya bilang. Ya, itu jawaban. Saya mau Mau hapus. Voicemailnya kan kalau dia nelpon nomor asing langsung ke rekaman suara. Voicemail. Waduh, saya dihapus. Saya nggak tahu gaptek. Aduh, gimana ngehapusnya? Rupanya mereka dengar kan. Wah, di paspornya Paul Bastaman, dulunya Muhammad Bastaman. Langsung saya ditulis surat. Kami kasih visa, tapi Anda tidak boleh kasih medsos. Diancam saya. Dan pendeta di IFJF, dia bilang, Anda datang ke Pakistan sudah diikuti sama Intel. Saya hampir nggak jadi, Pastor. Saya udah nggak jadi, harus saya bilang. Ya saya punya istri cantik. Saya bilang, Tuhan, istriku cantik, gimana kalau saya nggak pulang lagi? Tapi istriku luar biasa. Ya, istriku, maju Yayang. Bener kamu senang saya mati. Saya bilang nggak balik lagi. Bercanda sama istriku. Saya bilang, ya. Lantas satu hal, Roh Kudus bilang sama saya, memberikan satu ayat. Aku mengutus engkau bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Wow, oke. Ya,
Ya kalau Tuhan yang ngutus saya pergi, kalau Tuhan nggak ngutus saya nggak berani. Pastor. Iya, Nah, itulah. iya. Nah itu yang terjadi dan di San Francisco yang panu sembuh nggak jarang, Pastor. Tapi kalau di misi itu yang buta paling Iya, di iya. kota sendiri susah orang sembuh. Mungkin di sini orientasinya dolar semua jadi susah. Yang sembuh jarang di sini. Ya, Nah, tapi ya, Pastor, tadi Anda sampaikan bahwa Anda mengajukan suaka politik ke USA. Memang apa yang terjadi? Bukankah suaka politik itu terjadi ketika seseorang merasa terancam jiwanya? ya, Apakah ada yang mengancam Pastor Tony? ya, saya dikejar sama Agap. Oh, Jadi mengancam itu. Kan berapa kali ini gigi saya sampai rontok digebukin di puncak. Ya banyak kejadian. Ya banyak bukti-bukti. Jadi kalau kita mau suka politik itu kita harus bikin affidavit dari kecil pernah dianiaya. Kan banyak orang Kristen dianiaya di Indonesia, orang Tionghoa dianiaya di Indonesia. Harus apa? Ada kronologis dari kecil. Lantas pernah dianiaya, kan bisa trauma, bisa apa. Nah, banyak ya. saya buktinya dan harus ada bukti Oh, tertulis. Bukti tertulis. Saya pernah dianiaya dan diancam. Jadi kembali lagi saya mendapat suaka politik pernah dianiaya dan in danger ya. Pernah dan akan ya, terjadi ya. itu. Jadi Pastor Tony ini warga negara Amerika dong ya? Ya. Ya, tetapi tanah tumpah darahku kan tanah tumpah Indonesia. darahku tetap di Indonesia, ya. Iya, Dengan arti amin. kata begitu. Ya, saya tetap berkecimpung di masyarakat Indonesia. Saya itu mimpinya ingin bikin Indonesian Community Center, Pastor. Orang Chinese kuat komunitasnya. Orang Filipin kuat di mana-mana. Tapi orang Indonesia susah. Kalau bikin Batak Group, Manado Group, Sunda Group gampang. Tapi kalau ya memang dari sejarahnya dipecah belah sama Belanda jadi nggak bisa ngumpul. Yang ngumpul Iya, sama-sama. Tapi kalau bikin Sunda Group, bikin Batak Group, Bali Group, wah kuat sekali. Itulah yang makanya ya Tuhan kasih kesempatan saya untuk ya ini dengan ICOC ini. Ya, saya bergandengan dengan salah satunya Ibu Hediana, ada Bu Silvana juga, ada 4 partnernya. Belum berupa organisasi tapi wadah lah ya. Bagi saya organisasi nggak penting, yang penting kan ininya Iya. bergeraknya. Ya, dan puji nama Tuhan. Pastor Tony Bastaman. Sekalipun warga negara di Amerika, tetapi darahnya tetap USA. Kurang Sunda asli. Nah, Pak Tony, selama melayani di Amerika Serikat, apa tantangan tersukar yang Bapak alami? Banyak Di orang Amerika. bilang, satu, Pak, orang berpikir di Amerika ini kita punya pohon dolar. Kita di sini kerja bengkok-bengkok. Ya, bengkok-bengkok, Pak. Ya, kerja yang di Indonesia 3-4 orang dikerjain 1 orang di sini. Kerjanya cepat, keras, berat. Ya, ya gajinya dan mahal juga di sini. Satu. Ya, kedua, orang taunya, oh kita bisa menginjil di jalan. Freedom of speech. Itu dulu, Pak. Zamannya Obama, ya, LGBT dilegalkan. Ya. Dengan arti kata kita nggak boleh diskriminasi. Dampaknya apa? Ya bagi saya silahkan aja. Ya itu hak Tuhan juga kan silahkan memilih, free will. Nah, cuman masalahnya diskriminasi. Ya. Semenjak LGBT zaman Obama dilegalkan, ya kita nggak boleh diskriminasi. Ada denominasi gereja yang pecah, seperti yang saya tahu tuh Metodis. Ya terpecah pro dan itu ada yang pro, ada yang ilegal. Kalau saya pribadi, saya tidak ikut sejarah, Pastor. Saya ikut Alkitab. Alkitab di dalam Roma mengatakan, Roma 1 ayat 27 mengatakan, barang siapa yang melakukan hubungan suami dengan laki-laki dengan laki-laki akan dihukum mati, dan barang siapa yang setuju pun akan dihukum mati. Ya, dengan saya nggak usah ditafsirkan lah, barang siapa yang melakukan dan setuju akan dihukum mati. Dengan arti kata apa? Ya kita nggak boleh setuju. Jangan salah sangka, don't get me wrong. Saya tetap layani.
Ya ada uh, yang ya Lady Boy pun sudah jadi hamba Tuhan, evangelis sebetulnya, bukan jadi ya kita layani. Jadi sudah jadi. Jadi kembali lagi bagi saya layani. Ya saya selalu mendoakan. Ya Tuhan kan tidak menolak orang siapa yang datang kepadanya. Ya saya akan selalu katakan Tuhan mengasihi engkau, Tuhan peduli sama engkau, kamu berharga. Kalau dia tanya boleh nggak saya jadi Lady Boy, nggak boleh. Firman Tuhan, mari kita tolong. Jadi ada inner heal, diterima dulu. Dari ditolak, diterima dulu. Tapi saya tidak kompromi. Diterima, didoakan. Inner healing, inner power. Ya, saya nggak bilang, jangan lu jadi bencong. Dia juga nggak mau jadi bencong. Nah, ditolak dulu. Ada inner healing, inner power. Dalam 8 bulan yang saya layani, ganti baju. Ya. Kalau dia nanya, boleh? Nggak boleh. Kenapa saya begini? Yuk kita doakan aja. Ya mungkin ada kutuk turunan dan sebagainya. Tertolak dalam kandungan banyak hal, doa pelepasan. Diterima. Nah, setelah dia jatuh cinta, dia merasakan jatuh cinta. The power of love. Kalau kita jatuh cinta, gitu kita akan kejar. Ya, tanpa dia sadar ada inner healing. Dia lepas dari narkoba, dari premanisme, dari dunia kegelapan. Itu yang I'm learning by doing. Jadi saya tidak akan saya tidak akan kompromi. Tapi kan kontekstualisasi. Ya, kontekstualisasi tidak kompromi, tapi mengerti. Tapi tidak kompromi. Nah, tapi masalahnya ada satu kasus. Ada yang toko kue, orang Kristen. Datanglah Adam dan Steve. Can you bikin kue perkawinan saya, laki dengan laki. Maaf ya, kami orang Kristen, kami nggak bisa diadukan ke pengadilan, hampir masuk penjara. Hampir masuk penjara. Ya, denda besar, kasus besar. Nah, bagaimana kalau mereka datang ke gereja kita? Nah, pendeta-pendeta sudah gemetar yang tidak setuju kan? Nah, kalau mereka datang ke kita kawinin, kita masuk neraka. Ya. Kita nggak kawinin, kita masuk penjara. Tantangannya nggak mudah, Pastor. Jadi tantangan gereja di Amerika, ya, atau kekristenan di Amerika Serikat ini sekarang seperti yang Pastor Tony sampaikan ya, harus setuju dengan. Nah, enggak, itu kan bisa berubah-ubah. Nah, setelah Obama, zaman Donald Trump, ya dibilang ini kita freedom of speech juga, ada kebijakan juga. Khotbahkan apa yang kamu percaya. Jadi, jadi di Amerika itu ada setiap state itu punya kebijakan-kebijakan. Oh, negara bagian ya. Negara bagian. Di California tahun 2018 Bible di-ban. Di-ban nggak boleh. Artinya apa? Kalau di-ban kan kita nggak bisa khotbah. Ya. Banyak orang nggak tahu. Ya. Tetapi tidak pas bilnya, tidak lewat bilnya. Zamannya zamannya sekarang Biden kemarin itu, ya. Kita kan pro dan kontra pemilu ini. Saya tidak berbicara politik. Ya, tapi saya berbicara firman Tuhan. Ya, karena agendanya presiden yang sekarang ini, ya, anak sampai 5 tahun tidak boleh dibilang boy or girl, nggak boleh. Children. Orang tua nggak punya hak. Itu sudah hak asasi anak. Anak umur 19 tahun dia yang harus menentukan saya laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang mulai dimasukkan, mau mencoba dimasukkan di pendidikan sekolah wajib. Jadi dengan kata lain bahasa equality, more equity lebih dari hak asasi manusia lebih daripada hukum. Dengan arti kata apa? Mereka punya hak dilindungi hak. Jadi haknya si anak. Jadi seolah-olah pemerintah mau ambil alih, ya pemerintah mau ambil alih seolah-olah orang tua nggak ikut untuk mendidik anaknya. Nah, kedua aborsi, ya terus terang kita nggak boleh, semua agama nggak boleh aborsi. Aborsi dilegalkan dan kita percaya kalau kita di alam roh itu kan itu maaf ya, saya pernah ke Gunung Kawi, saya jadi bukan tour guide. Itu bayi, ya bayi itu. Jadi saya di pelayanan saya peperangan rohani. Ya dosa yang paling berat itu apa? Dosa itu pengguguran. Banyak hal, saya nggak panjang lah kalau ceritakan.
Nah, kita nggak setuju dua hal itu. Jadi sebetulnya sebelum pemilu kemarin itu, kita orang Kristen yang Alkitabiah tidak boleh setuju. Bukan saya masalah doktrin, bukan masalah Ya. politik. Firman Tuhan mengatakan, ya. Jadi saya akan tegas di situ. Nah, jadi kembali itulah tantangannya. Jadi antikris sudah mulai masuk di pemerintahan. Korupsi sudah mulai masuk. Saya bukan karena saya fansnya Trump, bukan. Ya, ini Alkitabiah atau Alkitabiah atau bukan Alkitabiah. Nah, jadi ada kebohongan, korupsi di mana-mana, korupsi sudah bukakan kok. Banyak bukti tetapi tidak bisa karena di Supreme Court-nya juga korupsi juga. Banyak hal, saya tidak berbicara politik. Nah, kembali lagi, satu poin lagi solusinya, Pastor. Saya hanya berdoa dan tolong didoakan. Kita harus minta roh Sodom, roh Sadak, Mesrak, dan Abednego. Ya, karena kan firman Tuhan dikatakan, dosa Sodom dan Gomora akan lebih ringan daripada dosa di akhir zaman. Ini terjadi. Antikris sudah mulai ke pemerintahan. Kita harus berhadapan. Bukan saya melawan pemerintah. Kan? Sadak, Mesak, Abednego pada saat disuruh melakukan yang melawan firman, dia tidak mau melawan firman, tidak mau kompromi. Ya, doanya, Tuhan, kami percaya Engkau akan meluputkan dari dapur api. Tapi jika Engkau tidak tidak menolong aku tetap tidak akan menyangkal Engkau. Tuhan kan tidak meniup dapurnya jadi habis, malah ditambahin 10 kali lipat. Tapi dia tidak mendapat. Genaplah firman Tuhan. Tidak sehelai rambut pun tanpa seizin Tuhan akan jatuh. Amin. Tolong doakan kami punya roh seperti Sadak, Mesak, dan Abednego. Ya. Jangan kita, semua orang Kristen jangan kita ini kan belum dipasangin chip lagi, nanti sebentar lagi akan terjadi. Nah, ini God lovers, ini juga beban yang disampaikan oleh Pastor Tony Bastaman. Tolong didoakan di dalam doa saudara bagi saudara-saudara Kristen kita di Amerika. Nah, Pastor pernah mengatakan bahwa ada sekitar 40 juta BM yang belum dilayani oleh gereja-gereja. MB, believer. Muslim believer. Bisa jelaskan tentang hal ini? Ya, MB itu Muslim believer. Mereka diinjili lewat Al-Quran. Ya, mereka tidak berani keluar karena takut dianiaya. Ya, Muslim believer. Jadi statement mereka is okay to be Muslim, as long percaya Isa Al-Masih. Excuse me. Ya. Kalau saya ini MBB, Muslim background believer yang udah keluar tanah. Kalau mereka di dalam tanah underground. Nah, itu bedanya MB dengan MBB. Nah, jadi ada pergerakan di dalam itu. Dan di bawah itu ada merah, kuning, hijau. Merah itu pada saat diberitakan siapa Isa Al-Masih lewat Islamologi. Ya. Lewat Islamologi. Mereka marah. Ya, saya juga dulu marah pada saat ada kebenaran di luar Islam. Wah, saya marah. Pasti itu reaksi yang wajar. Nah, kuning itu transisi. Hijau itu sudah percaya Isa Al-Masih dan dibaptis. Tetapi masih ke masjid. Tapi doanya udah diganti. Doanya udah diganti pakai bahasa ya. Sebenarnya udah tahu sama tahu lah. Udah rahasia umum sebetulnya. Ya, Ustadz Situmorang mengatakan bahaya sekali. Ya, Bokok Ginta bilang 1 juta orang murtadin dalam 1 tahun. Saifuddin Ibrahim mengatakan 2 juta. Tidak ada data yang statistik yang benar. Tapi saya percaya sekitar 40 juta lah. Saya pernah ketemu dengan orang yang punya channel ke 25 MB. Nah, waktu saya ketemu dengan orang itu, ya, waktu saya 5 tahun suruh pulang, Tuhan, saya ini bukan orang Islamologi, walaupun saya ngerti rangkanya. Ya, saya bilang, apa tugas saya? Tugas saya adalah peperangan rohani. Saya ini Ghostbuster. Ya, orang Islam itu dilahirkan diadanin sama Ustadz. Allahu Akbar, Allah. Artinya apa? Ya, lahir Islam, mati Islam. Ya, saya supir Uber. Datang orang Arab. Wah, saya bilang orang Arab kebenaran nih.
Assalamualaikum, saya bilang. Waalaikumsalam. Hmm. Anta Muslim? Dia bilang, Are you Muslim? I used to be, dulu saya Muslim. Wah, marah si Arab itu. Belum pakai sip-tibal udah maki-maki saya. You cannot, kan? You born Muslim, you die Muslim. Selalu. Belum apa-apa udah marah duluan. Jadi di alam rohnya itu lahir Islam, mati Islam. Makanya kalah berdialog, kalah berdebat, bukannya terima Yesus. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu yang Ya. halusnya. Yang kasarnya kalah debat kita dibacok, bukannya terima Yesus. itu kan di lapangannya begitu. Nah, Tuhan bilang, hancurkan roh lahir Islam mati. Di alam rohnya dulu dihancurkan. Ya, peperangan rohani ya. Peperangan rohani. Yang kedua, 2 Korintus 3 ayat 15. Ya, mereka membaca hukum Taurat tapi matanya terselubung. Kalau matanya terselubung, lihat Tuhan jadi hantu. Ya, Ya. terselubung. Makanya Tidak nggak percaya ngerti-ngerti. Yesus itu adalah Tuhan. Karena terselubung di alam rohnya. Iblis aja kan tahu, iblis percaya Yesus itu Tuhan, tapi tidak menyembah. Iblis tahu Yesus itu Tuhan. Ya, tapi Ya. saudara kita dia nggak percaya karena matanya terselubung, dicelikan in the name of Jesus. Nah, yang ketiga, doakan untuk supaya dikasih vision and dream. Sekarang sedang terjadi kairosnya Tuhan. Ya, jadi Ya. waktu saya ketemu dengan Bapak itu 3 tahun yang lalu, marah dia pertama. Pak Tony jangan ngacoin. Bukan. Tuhan mengatakan jika engkau menyangkal aku di hadapan manusia, ya, aku akan menyangkal di hadapan Tuhan. Jadi lambat laun saudara harus keluar. Kalau kita menyangkal, hanya Roh Kudus saja yang berani kita keluar. Tanpa Roh Kudus kita nggak berani. Ya. Maaf ya, 1 menit lagi Pak. Ya, Petrus itu orang pemberani loh. Ya, yang paling berani itu Petrus, berjalan di atas air, kuping orang dipotong. Aku siap mati buat engkau. Tapi dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum kongkorongok. Ya. Ya, Petrus itu berani, brave bahasa Inggris ya. Tapi boldness itu berani karena Roh Kudus. Pada saat Petrus berani penuh dengan Roh Kudus, ya, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ya, di depan Mahkamah Agung yang menyalibkan Yesus dia katakan, di kolong langit ini tidak ada orang yang nama diselamatkan selain nama Yesus. Itu kan pasang badan. Ya. Dan satu lagi, rasul berdoa. Pada saat rasul berdoa ketakutan, penuhlah dengan Roh Kudus bergoyang. Dan mereka dengan berani memberitakan Injil, bukan hanya ngaku saja. Jadi kembali lagi, hanya penuh dengan Roh Kudus saja. Sekarang kan pencurahan Roh Kudus sedang terjadi. Orang udah keluar aja semuanya, bermunculan nih. Ya. Di mana lewat YouTube ini kairos Tuhan, bukan pekerjaan Betul. manusia lagi. Itu Ya. yang saya bisa sharingkan mengenai Baik. MBB. Makasih. Nah, soal visi, apa rencana terbesar Pastor Tony ke depan? Apa saja yang ingin dicapai dalam hidup ini, baik untuk Amerika maupun untuk Indonesia? Kalau desire, saya nol, Pak. Yang saya percaya, saya dinolkan lagi sama Tuhan. Saya percaya anggur baru sedang dicurahkan. Saya harus mengganti kantung yang lama dengan kantung yang baru. Jadi teknik saya, strategi saya dulu harus dinolkan lagi. Mengalir aja dengan Roh Kudus. Dan saya percaya di dalam Yesaya, aku akan mempertajam pendengaranmu di pagi hari. Nah, jadi sehari ini tuh Roh Kudus sedang bekerja, murka Allah juga sedang nyata. Ya. Nah, tuayan sedang menguning, hampir busuk karena penuainya kurang. Karena iblis nggak mau kita fokus dalam panggilannya. Ya, dipindahkan. Wah, ini COVID. Besok kita makan apa? Kerja dulu dong, survive dulu. Anak saya mau makan apa? Nah, Yesus kan dahulu, sekarang tidak. Kalau kita melayani Yesus pasti kita dicukupkan. Nah, itulah yang sekarang ini iblis mau kita gagal fokus. Nah, Tuhan mau kita berfokus. Nah, jadi kembali hikmat yang mana? Ya, hikmat manusia itu kan stay away from trouble, jangan cari masalah. Kalau mau dengar suara Tuhan, Anda bermasalah. Aku mengutus engkau ke tengah serigala, Anda bermasalah. Mau langkah apa enggak? Nah, jadi saya melihatnya satu hal. Saya lihat di mana selamat trip terakhir Februari itu sebelum COVID. Ya, saya khotbah mengenai pencurahan Roh Kudus. Ya, mengenai Daniel 12 akan terjadi kesesakan yang sangat besar. Terjadi sekarang. Ya, 12 tahun saya khotbah. Sampai orang bilang, pastor kesesakan apa? Nggak tahu nih, Alkitab mengatakan akan ada kesesakan yang sangat besar nih. Ya, nah sekarang sedang terjadi dengan si hantu corona ini. Tapi Tuhan kan sedang mencurahkan rohnya juga.
Nah, Ya. satu saya melihatnya begitu. Nah, lantas saya juga melihatnya Tuhan itu sedang bergerak. Hari ini saya khotbah mengenai pencurahan Roh Kudus, Vision and Dream. Besoknya khotbah di gereja lain, dia telepon, "Pastor, di jemaat saya sudah melihat Vision and Dream." Kalau orang sudah melihat Vision and Dream, tobat total. Yang Muslim ketok masjid, ketok gereja. Saya melihat Isa Al-Masih di Middle East di mana-mana. Sedang gerakan arah sedang luar biasa. Nah, itu yang saya lihat lagi. Dan kembali Ya. lagi, saya nggak berani, pastor, ya maafkan saya. Saya nggak berani janji habis hujan ada pelangi. Habis hujan ada tsunami. Ya, nubuatan manusia kan bisa gagal, tapi nubuatan Tuhan, aku akan memberikan mereka kuasa membunuh seperempat dari penduduk bumi dengan pedang, penyakit, dan kelaparan. Tapi Yesus mengatakan di dalam kasih Kristus. Nah, ya, tidak ada yang memisahkan dengan pedang. Dan saya melihatnya satu hal, pastor, ini hal yang luar biasa, ya. Hari ini kan kita bingung, saya aja bingung, apalagi jemaat. Masuk ke YouTube, wah pendeta ini hebat. Wah, lebih hebat lagi dari pendeta saya nih khotbahnya. Ya, kita nggak tahu mana yang nabi palsu, mana yang Trinitas, Unitarian, Oneness. Ya, ada satu, izinkan saya sharing. 1 Yohanes 2 ayat 27. Di dalam pengurapannya kita nggak perlu guru lagi. Karena pengurapannya sendiri yang akan menjadi guru kita. Nah, oleh karena itu kita harus berada di dalam Dia. Nah, orang percaya kan Yesus ada di dalam kita, tapi kita masih bisa jatuh. Ya. Tapi kalau kita di dalam Dia, kita tidak akan tergoncangkan. Nah, satu lagi penutup, saya janji. Ya, satu, kita tahu barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Akan, kan? Berarti ada perjalanan. Bukan pasti, akan bisa jatuh di jalan. Karena di hari akhir banyak berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku nggak kenal Engkau. Ya, padahal firman Tuhan, barang yang berseru pasti diselamatkan. Ya, katanya lagi, Tuhan, aku sudah mengusir setan dalam namaku. Aku tidak mengenal Engkau. Saya ini tukang ngusir setan, pastor. Tanda orang percaya kan mengusir setan. Jangan kau bangga mengusir setan, namamu sudah tertulis di surga. Itu Yesus yang mengatakan. Kenapa Tuhan mengatakan, enyah daripadaku? Apakah Tuhan menelan ludahnya sendiri? Tidak. Di dalam bahasa aslinya adalah ginosko. I repeat, ginosko artinya kenikmatan antara suami istri. Antara mempelai laki-laki dan perempuan. Tuhan bilang, benar kau sudah mengusir setan, tanda orang percaya. Namamu sudah tertulis di surga. Tetapi aku tidak ginosko, kata Tuhan. Aku tidak menikmati hatimu. Ya, makanya nyala daripadaku. Berarti mengusir setan bukan batal. Ya, ada sesuatu. Kenapa? Mencuri kemuliaan, kesombongan. Jika engkau melihat orang sombong hatimu terganggu, berarti kamu pun sombong. Itu Amsal. Jadi mari kita bertobat total. Saya bertobat total, itu visi saya. Ya, kalau saya udah bertobat total, kita akan terbang tinggi. Barang siapa menanti-nantikan Tuhan akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tidak akan lelah. Menari-nari di dalam badai. Haleluya. Jadi kembali lagi, visi saya, ya, Middle East. Menjadi saksi. Saya bukan pengkhotbah, saya bukan pendebat, saya menjadi saksi, bukti. Ini ada buktinya. Nah, kalau nggak ada buktinya kan mereka perlu bukti. Dan saya pesan terakhir, kalau kita ikut Tuhan menjadi orang biasa, rugi. Tuhan mau kita menjadi extraordinary, history maker, di mana narkoba nggak ada obatnya. Kita buktikan kepada dunia. Nih, Dodi Setepu jadi ketua BNN. Hisar Tambunan Preman Edan menjadi Nah, bencong dandan pun LGBT nggak bisa sembuh pun jadi hamba Tuhan. Iya. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan buat Tuhan. Nah, Pastor Tony, ini terakhir dari Diaspora TV. Apa pesan Bapak kepada God lovers, baik di luar negeri maupun yang ada di Indonesia? Silakan, Pastor. Tuhan mengatakan, merubah dari hukum menjadi kasih. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Saya ngaku di hadapan saudara, di hadapan Pastor Martin, saya nggak sanggup ya melakukan segala perintah Tuhan. Ya. Di perjanjian lama aja nggak ada satu orang pun yang bisa diselamatkan. Apalagi perjanjian baru. Lebih parah lagi. Tapi Roh Kudus bilang, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang another comforter.
seorang penolong yang lain. Roh Iya. Kudus, Rohullah. Kalau Roh Kudus yang menolong, pasti kita mampu. Sakit ya sakit. Amin. Ya, sakit ya sakit. Ada proses menyangkal diri, memikul salib. Banyak kita memandang salib. Saya juga kalau menanggang salib nangis. Tapi Yesus bilang jangan dipandang aja, dipikul. Ya, jangan dipandang aja, dipikul. Nanti kita dimusuhin. Kalau kita mengasihi Yesus, ya, kita nggak mau di mana-mana. Saya akan tanya sedikit kepada jemaat, ya, kepada penonton. Saudara mau di kandang domba bersama Yesus atau saudara mau di istana bersama Herodes? Pasti jawabannya saya mau di kandang domba. Kalau saya mau di istana bersama Yesus. Masalahnya bukan istana, bukan kandang domba, bersama Yesus. Saya nggak mau di mana-mana. Saya pernah bersama Yesus di kandang domba. Saya pernah di istana bersama Yesus. Saya nggak mau tanpa Yesus. Kalau kita jatuh cinta, we will do everything. The power of love. Ya, sampai di mana kita mengasihi Tuhan. Nah, mari ya kita berlomba mengasihi Tuhan. Dianggap gila-gila aja. Ya, nggak apa-apa. Karena harus gila sedikit ikut Tuhan itu. Ya, dari kembali lagi. Nah, jadi kembali lagi powernya apa? The power of love. Ya, itu. The power of love. The power of love. Kita kalau jatuh cinta, wow, kita akan lakukan apapun saja. Nah, sampai di mana kita mengasihi Tuhan? Nah, itu kan pertanyaannya. Dan Roh Kudus memampukan. Ya, yang paling susah menyangkal diri, Pastor. Sering Tuhan izinkan. Saya sudah merendahkan diri, direndahkan lebih sakit lagi, dihina, difitnah, bahkan difitnah. Pastor, ampuni saya. Saya ini difitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tuhan izinkan berkali-kali. Tuhan izinkan, bukan saya benar. Ya, saya bilang Tuhan, aku mundur aja dari gereja ini, dari tempat ini. Selalu Roh Kudus dengan lembut. Jika engkau mengasihi aku, jangan mundur. Apa artinya? Saya harus ketemu dia setiap hari. Pagi, siang, dan malam saya gak mampu. Nangis Bombay tiap malam. Tuhan mampukan saya. Sakit, Pastor. Sakit. Difitnah. Sakit. Ya, sekarang saya baru mengerti. Ya, Allah itu adalah roh, kita ini daging. Pada saat kita dihina, difitnah, minta Roh Kudus untuk mengampuni, itu sakit sekali. Itulah korban bakaran yang terbaik. Lemak-lemaknya, harum yang korban yang kita, daging kita. Dan saya sekarang baru mengerti. Jejak orang benar akan meninggalkan lemak. Lemak itu apa? Dinikmati. Nah, jadi kembali lagi saudara kekasih, relakan saja. Ya, relakan saja. Sakit. Disuruh ke Brebes, jangan pergi ke Brisbane. Itulah yang terjadi. Banyak orang disuruh ke Brebes, pergi ke Brisbane. Dicambuk ikan paus. Pada saat Yunus bertobat, melayani Tuhan bukan di mana saja. Tergantung Tuhan. Keluar dari comfort zone. Ya, pada saat Yunus berbalik lagi, Yunus ditunggang balikan oleh Niniwe ditunggang balikan oleh seorang Yunus. Bukan Yunusnya hebat, taat. Taat is obey is more important than burning sacrifice. Jika engkau mendengar firman Tuhan pada hari ini, nah mendengar dulu kan, dan engkau lakukan dengan setia, aku akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa, bukan remah-remah roti. Nah, yang tadi akan diselamatkan di 1 Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, dombaku mendengar suaraku. Nah, kalau kita nggak dengar suara Tuhan berarti kita kambing dong. Kan Tuhan hanya memisahkan domba dan kambing. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, dan di situ ayat 28-nya ada kepastian. Barang siapa jadi domba pasti diselamatkan. Pasti. Ada kepastian. Kalau kata hanya dibaptis saja akan itu ada kepastian, tapi kita harus lakukan. Tidak ada sekali selamat pasti selamat, tidak ada di Alkitab, tidak ada. Ya, ada yang dikerjakan. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan, dan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Seorang domba pasti dia akan obey, taat. Kalau disuruh ke Kroya, bukan ke Korea ya. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pastor Tony Bastaman. God Lovers, hari ini kita sangat diberkati oleh kehadiran hambanya, bagaimana kesetiaannya dalam pelayanan dan bisa menjadi terang bagi sesama, bahkan di negeri orang. Pak Tony punya beban untuk keselamatan orang-orang di luar sana, walaupun nggak enak, nggak nyaman buat dagingnya.
Tetapi seperti pujian yang tadi disampaikan di awal lewat pujian penyembahan Pastor Tony, dia berkata, aku telah mati. Mati bagi Kristus dan hidup bagi Kristus. Terima kasih kepada Pak Tony yang sudah berkenan hadir di Diaspora TV. Kami doakan Bapak terus sehat dan semangat terus dalam pelayanan. Sampai berjumpa kembali Pak Tony bersama dengan Ibu. Sukses di San Francisco. Terima kasih Pastor. Terima kasih for having me. Thank you. Semua kemuliaan saya kembalikan buat Tuhan. Saya hanya hamba yang tidak berguna, keledai yang ditumpangi Tuhan Yesus, itu saja. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Pak Tony Muhammad Bastaman yang sangat diurapi Tuhan. Beliau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh tulus hatinya untuk menolong setiap jiwa agar mengalami Kristus. Dan Bapak Ibu semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dukung beliau dalam doa kita, dalam kasih kita, supaya beliau tetap setia, beliau tetap teguh di dalam pelayanannya, dan menjangkau jiwa-jiwa walaupun beliau berada di Amerika. Dan kita berdoa juga untuk setiap orang yang ada di Indonesia ataupun dimanapun di sekeliling kita, untuk kita doakan, kita kasihi, supaya mereka semua mengalami Kristus. Karena hanya dengan doalah Tuhan dapat menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Walaupun kita tidak tahu bagaimana caranya, tetapi cara Tuhan sangat berbeda, sangat luar biasa, sangat di luar nalar kita. Karena keajaiban Tuhan pasti terjadi, sama seperti Tuhan telah menjamah Pak Tony Bastaman dan orang-orang yang dilayaninya. Kuasa Allah tidak dapat dibatasi. Tetapi dengan doa dan kasih kita terus menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang supaya mereka mengalami kasih Kristus, mengalami pengalaman rohani yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.